di TV itu berarti mengakui produk ini berarti oke, kita bisa beli. Kalau belum ditayangkan di TV berarti nggak baik gitu ya. Jadi konsep penjualan ini terkait dengan promosi, ya, terkait dengan promosi. Konsumen akan beli produk kalau promosinya sudah oke, kalau nggak oke nggak dibeli gitu ya. Itu selling konsep. Kemudian kita masuk konsep yang keempat, yaitu marketing konsep atau konsep pemasaran. Berpendapat bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung kepada pemahaman akan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan seberapa mampu perusahaan memenuhinya dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing. Jadi intinya adalah konsumen, barang itu akan laku, akan dibeli konsumen kalau barang itu dibutuhin sama konsumen. Kalau barang itu nggak dibutuhi konsumen, ya nggak akan konsumen beli. Seperti itu ya. Itu konsep pemasaran. Kalau konsep yang terakhir, konsep pemasaran bernuansa sosial, itu atau societal marketing konsep berpendapat bahwa organisasi harus mengetahui kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran serta menyampaikan kepuasan yang diinginkan oleh mereka secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara yang mempertahankan atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Jadi ini nuansanya sosial sekali ya. Gimana supaya konsumen ini akan beli barang-barang ke perusahaan yang dimana perusahaan ini concern tentang kesejahteraan mereka. Oke, saya kasih contoh misalnya Aqua itu ya. Aqua itu luar biasa itu. Mereka benar-benar menggunakan konsep pemasaran bernuansa sosial. Ya, mereka motonya itu gimana menyediakan minuman atau air bersih ya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini kan sifatnya sosial gitu ya. Nah, dengan visi seperti ini aja konsumen akan cenderung memilih Aqua dibandingkan produk lain gitu ya. Karena konsumen melihat wah ini perusahaan ini benar-benar memperhatikan konsumen, memperhatikan saya sebagai konsumen, sehingga mereka mencoba memberikan produk yang berkualitas, yang bersih, air yang bersih, yang baik gitu ya. Nah, konsep ini contohnya itu ya, perusahaan Aqua itu bisa mau mengimplementasi konsep pemasaran bernuansa sosial ini ya. Oke. Nah, ini kemudian satu konsep baru yang mutakhir juga, yaitu CRM ya, CRM. Jadi CRM itu adalah kepanjangannya Customer Relationship Management ya. Jadi didefinisikan sebagai proses menyeluruh dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan dengan cara menyampaikan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dari yang disampaikan oleh para pesaing. Jadi inti dari Customer Relationship Management ini adalah mempertahankan hubungan. Relation itu kan hubungan itu ya. Jadi gimana caranya perusahaan itu bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi biasa diimplementasikan di perusahaan-perusahaan otomotif ya. Mereka kan selama ini kalau jual produk nggak jual lepas, setelah selesai jualan ya sudah enggak gitu kan. Tapi mereka juga memikirkan mengenai bengkelnya gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa konsumen bisa menghubungi bengkel resminya. Perusahaan juga mungkin memperhatikan mengenai itu purna jual, harga purna jualnya di-maintain gitu ya. Nah, ini cara-cara seperti ini atau CRM ini diimplementasikan baik oleh perusahaan-perusahaan otomotif ya. Baik sekali seperti ini. Nah, ini satu konsep pemasaran manajemen pemasaran yang mutakhir saat ini, yaitu CRM. Oke, saya lanjutin. Yang kedua, pentingnya strategi bagi para manajer pemasaran. Anda bisa baca di halaman 1.18 atau 1.18 itu ada 11 ya.
ada 11 manfaat, misalnya bisa membantu mengidentifikasi sumber keunggulan bersaing, kemudian ada membantu mengembangkan bisnis, mengembangkan spesialisasi, menjelaskan peranan, dan meningkatkan koordinasi, dan lain sebagainya. Itu beberapa pentingnya strategi ya, menginformasikan, memastikan relation, dan lain sebagainya. Ini bisa baca sendiri. Kemudian proses strategi pemasaran. Nah, jadi ini sebetulnya sudah saya jelaskan tadi ya di peta kompetensi. Yang pertama perlu melakukan analisis situasi pasar. Kalau kita ngomong analisis situasi pasar itu ada dua macam. Ada analisis faktor internal dan ada eksternal perusahaan. Ya. Internal perusahaan misalnya perkembangan hasil pencapaian penjualan, kemudian kategori pelanggan, perkembangan pangsa pasar, proses dan hasil pelaksanaan program-program bauran pemasaran, pokoknya yang terkait dengan faktor-faktor internal perusahaan. Kemudian juga dalam melakukan analisis situasi pasar juga perlu memperhatikan faktor eksternal, misalnya politiknya gimana, sosial budayanya seperti apa, hukumnya seperti apa. Pokoknya perlu dilakukan analisis situasi pasar. Nah, setelah melakukan analisis situasi pasar, decide artinya apa? Memilih, menentukan. Oh, saya mau pakai strategi yang ini nih. Ya, jadi penetapan strategi pemasaran. Nah, dalam ini ya, penetapan strategi pemasaran itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ya tadi ya, disingkat STP itu tadi ya. STP itu salah satu stepnya ya, step dalam penetapan strategi pemasaran. Ya, saya lanjutkan. Kemudian develop artinya mengembangkan, ya, mengembangkan program pemasaran. Ya, jika perlu ada mengembangkan ya dikembangkan gitu ya, dikembangkan ke arah yang lebih baik ya, pengembangan strategi. Kemudian yang berikutnya setelah mengembangkan pelaksanaan dan pengelolaan strategi pemasaran atau activate and controlling ya, perlu melakukan kontrol juga, mengevaluasi juga program-program yang sudah dilakukan. Oke, kemudian saya lanjutin. Itu ya tadi prosesnya. Ini bagian terakhir dari modul ini ya. Nah, satu konsep yang perlu dipegang oleh perusahaan adalah ini, perspektif orientasi pasar atau market driven. Jadi intinya adalah Anda sebagai perusahaan atau manajer pemasaran, Anda itu harus bisa orientasinya ke market, ya, orientasinya ke pasar, mengikuti maunya pelanggan seperti apa. Kalau Anda ingin sukses gitu ya dalam pemasaran produk, kalau pelanggan ingin seperti ini, ya Anda harus bisa mewujudkan. Nah, ini ada suatu teori mengenai market driven ini, yaitu migrasi nilai. Ya, migrasi nilai ini satu teori. Ini waktunya tinggal 10 menit. Saya mau tinggali ini sebagai tugas Anda. Ya, tugas Anda adalah menjelaskan ini maksudnya apa. Ini Anda bisa lihat ya, ada grafik ya, ada nilai pelanggan, waktu. Kemudian ini Anda coba Anda jelaskan apa sih maksudnya. Untuk referensi Anda bisa baca di modul halaman 1.29. Itu Anda bisa baca di situ. Nanti kita next meeting ya TTM, saya akan tanyain Anda ya, ini maksudnya apa sih? Gambar ini maksudnya apa? Anda jelaskan. Ini tugas Anda pertama ya, menjelaskan mengenai teori migrasi nilai. Yang Anda bisa baca di halaman 1.29. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi
Ini ya tugasnya ya, kalian menjelaskan mengenai teori migrasi nilai ya. Oke, itu tugasnya itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan review sedikit ya tentang apa yang kita pelajari pada hari ini di tutor pertama. Jadi kita belajar mengenai apa sih definisi pemasaran strategi gitu ya. Sudah ya tadi ya, kita sudah jelaskan pada proses dan lain sebagainya gitu ya. Tugasnya nggak usah ditulis lah, pokoknya besok waktu TTM kita akan bahas mengenai ini. Yang bisa menjawab silahkan menjawab, yang punya pendapat silahkan berpendapat gitu ya, pokoknya seperti itu, nggak usah dipresentasikan ya. Sama tadi, ingat ya tugas yang sebelumnya tadi, apa sih perbedaan strategi pemasaran dengan pemasaran strategik ya kan? Masih ingat ya tadi ya? Jadi tugasnya tadi ada dua. Nanti Anda ingat-ingat. Oke, ini ya. Kemudian yang kedua, nilai migrasi. Oke, ini tugasnya. Nanti TTM kita akan bahas. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, saya lanjutkan. Jadi nanti kita sudah bahas mengenai definisi pemasaran strategi, terus macam-macam strategi. Ada strategi korporasi, ada strategi bisnis, strategi fungsional, di mana strategi korporasi itu ada 3 macam, ada yang bertumbuh, stabil, dan pembaruan. Kemudian untuk strategi bisnis itu ada strategi fokus, cost leadership, dan apa tadi yang nomor 2, saya lupa. Itu ya, diferensiasi ya. Kemudian kita juga bahas mengenai perkembangan teori manajemen, ada yang dari scientific management sampai yang terakhir kontingensi. Kemudian kita belajar juga mengenai orientasi atau konsep pemasaran, ada konsep produksi, konsep produk, ada konsep penjualan, konsep pemasaran gitu, konsep berorientasi bernuansa sosial gitu ya. Terus kita juga tadi belajar mengenai customer relationship management, di mana manajer pemasaran itu perlu mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen, jangan habis jual dah bye-bye gitu ya, tapi tetap harus ada berkomunikasi, membangun hubungan yang baik. Kemudian kita juga belajar mengenai perspektif organisasi pasar, di mana organisasi itu perlu memenuhi atau berorientasi pada pasar. Terus akhirnya kita terakhir tadi membahas mengenai teori nilai migrasi ya. Itu kesimpulannya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Oke. Oh iya, satu hal lagi. Ke depan mungkin kita bisa diskusi lagi mengenai jadwal tutor kita, supaya semua bisa online. Next meeting kita akan diskusi kapan waktu yang enak supaya kita semua bisa online ya. Ya. Oke. Ini ya, laptop saya juga baterainya mau habis nih. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya tutorial kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di grup, nanti kita bisa bahas sama-sama ya. Oke, saya perlu mengucapkan